Sistem sensori. Pengertian sistem sensori. Sistem sensori adalah sistem penghantaran rangsangan dari perifer atau reseptor ke pusat otak. Sensori adalah stimulus atau rangsang yang datang dari dalam maupun luar tubuh. Teks. Stimulus tersebut masuk ke dalam tubuh melalui organ sensori atau panca indera. Macam-macam organ sensori. 1. Penglihatan mata. 2. Pendengaran telinga. 3. Perasa lidah. 4. Penciuman hidung. 5. Peraba kulit. 1. Indera penglihatan atau mata. A. Jaringan refraksi mata. 1. Pupil. 2. Iris mata. 3. Lensa mata. 4. Otot siliaris. 5. Kornea. B. Retina. Yang pertama yaitu sel kerucut, 2. Sel batang, 3. Saraf optik. C. Bagian pendukung. Yang pertama sklera, 2. Konjungtiva, 3. koroid. Jaringan refraksi mata. Jaringan yang memfokuskan cahaya sehingga bisa melihat gambar dengan jelas dan sebaliknya. 1. Pupil. Bagian gelau di tengah mata. Tugasnya merespon cahaya yang masuk. Kalau terang akan menutup 1 mm untuk melindungi retina dari cahaya yang sensitif. 2. Iris mata. Bagian di sekelilingi pupil yang bertugas untuk mengontrol ukuran pupil dan intensitas cahaya yang dapat masuk ke retina. 3. Lensa mata. Berbentuk cembung transparan. Cahaya SK ke pupil mencapai lensa. Tugasnya memfokuskan cahaya ke retina. Fokus lensa mata akan berukuran dengan bertambahnya usia. 4. Otot siliaris. Melekat pada lensa. Tugasnya sebagai akomodasi lensa untuk mengatur bentuk lensa dalam pemrosesan cahaya. 5. Kornea. Lapisan transparan yang melindungi pupil, iris mata, bilik mata depan, berfungsi sebagai sistem fokus atau utama. B. Retina. Lapisan mata paling dalam yang terdiri atas 120 sel fotoreseptor yang mendeteksi cahaya, lalu mengubahnya jadi impuls listrik untuk dikirim ke otak, lalu diproses. Sel fotoreseptor mengandung protein yang sangat sensitif terhadap cahaya yang bernama opsins. 2. Sel fotoreseptor utama yang bertugas mengirimkan impuls listrik ke otak adalah sel kerucut kones dan sel batang atau rods. 1. Sel kerucut terletak di pusat retina atau yang disebut makula. Sel kerucut berbentuk pada lubang kecil di tengah makula yang disebut sebagai fovea. Sel kerucut bertanggung jawab pada penglihatan warna yang fokus. Terdapat 3 jenis sel kerucut, yaitu sel kerucut pendek atau biru, sel kerucut tengah atau hijau, sel kerucut panjang atau merah. Sel kerucut bekerja dalam cahaya normal dan membuat kita bisa membedakan warna. 2. Sel batang terletak di tepi retina dan bekerja dalam tingkatan cahaya rendah. Sel batang tidak membedakan warna, namun sangat sensitif dalam mendeteksi jumlah warna terendah. 3. Saraf optik. Kumpulan saraf tebal yang bertugas mentransmisikan impuls dari retina ke otak. Terdapat sekitar 1 juta retina disebut sel ganglion. Sel ganglion berfungsi sebagai pengantar informasi cahaya dari retina ke otak. Setiap bagian ganglion memuat informasi cahaya yang berbeda. Bagian pendukung mata. 1. Sklera. Bagian putih pada mata Anda yang berfungsi melindungi bola mata. 2. Konjungtiva. Selaput transparan yang berbentuk tipis untuk menutupi sebagian besar sklera dan bagian dalam kelopak mata. 3. Koroid. Lapisan jaringan ikat yang menghubungkan antara retina dan sklera. Fungsi indera penglihatan. Panca indera penglihatan berfungsi saat cahaya diproses oleh mata dan ditafsirkan oleh otak. 2. Indera pendengaran. Telinga terdiri dari 1. Telinga bagian luar, pinna saluran telinga. 2. Telinga bagian tengah, gendang telinga atau membran timpani, ossicles, tuba eustachius. 3. Telinga bagian dalam, koklea, vertibular, semikular. Telinga bagian luar berfungsi sebagai corong mirip megafon untuk mengalirkan getaran udara ke gendang telinga. Pinna bagian telinga yang terlihat atau sering kita sebut juga dengan daun telinga. Fungsi pinna adalah bertindak sebagai semacam corong yang membantu mengarahkan suara lebih jauh ke telinga. Saltel berfungsi untuk mentransmisikan suara dari pinna ke gendang telinga. Telinga bagian tengah berfungsi untuk mentransfer getaran gendang telinga ke cairan telinga bagian dalam. Membran timpani, membran di ujung saluran pendengaran dan menandai awal telinga tengah yang berbentuk kerucut pipih.
Untuk melindungi gendang telinga, saluran pendengaran sedikit melengkung sehingga serangga tidak mudah masuk. 3 lapisan dari MT, yaitu lapisan epitel atau stratum cutaneum. Terdapat di liang telinga lapisan mukosa atau stratum mukosa. Terdapat di cavum tympani lapisan lamina propria atau stratum fibrosum. Terdapat di antara lapisan epitel dan lapisan mukosam. Osikles tulang-tulang yang menyusun telinga tengah yang menghubungkan membran timpani dengan telinga bagian dalam. Ada 3 tulang yaitu malleus, palu, incus atau landasan, dan stapes atau sanggurdi. Gelombang suara yang masuk akan menyebabkan getaran pada gendang telinga. Akan dilanjutkan ke osikles yang akan memperkuat suara tersebut dan mentransmisikan suara dari membran timpani ke telinga bagian dalam. Tuba Eustachius. Tuba Eustachius berfungsi untuk membantu ventilasi telinga tengah dan menjaga tekanan udara yang sama di kedua sisi membran timpani. Tuba akan tertutup saat istirahat dan terbuka saat kita menelan, sehingga telinga kita tidak mengalami tekanan yang berlebihan. Tuba Eustachius dilapisi dengan lendir, seperti bagian dalam hidung dan tenggorokan. 3. Telinga bagian dalam berfungsi menerjemahkan gelombang suara menjadi informasi yang dapat dikenali. Koklea berbentuk seperti rumah siput. Koklea dilapisi dengan lebih dari 15.000 rambut kecil dan memiliki cairan atau perilim yang bergerak di dalamnya. TDI koklea. Gelombang suara diubah menjadi impuls listrik yang dikirim ke otak-otak, kemudian menerjemahkan impuls ke dalam suara yang kita ketahui dan pahami. Semikular. Semikular adalah saluran setengah lingkaran yang terdiri dari 3 saluran berbeda, yaitu kanalis semicircularis horizontal, kanalis semicircularis vertikal atas, dan kanalis semicircularis vertikal belakang. Masing-masing kanalis terdapat ampula. Ampula berfungsi mengatur keseimbangan dinamis yang menentukan kesadaran posisi kepala saat terjadi gerakan memutar atau rotasi. Indra perasa. Lidah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, radix lingua adalah pangkal lidah. 2. Dorsum telinga adalah punggung telinga. 3. Apex lingua adalah ujung lidah. 1. Lidah bagian atas memiliki bentuk seperti huruf V. Huruf V pada lidah disebut dengan sulcus terminal. Fungsi dari bagian atas lidah adalah mengecap rasa, sebab permukaan atas lidah akan bersentuhan langsung dengan makanan dan minuman yang masuk ke dalam mulut manusia. 2. Akar lidah. Letaknya di antara tulang tiroid dan juga bagian rahang bawah lidah. Punggung pada bagian akar memiliki posisi duduk di bagian orofaring. Akar lidah berfungsi sebagai penggerak lidah, sebab tanpa akar lidah tidak bisa bergerak ke sana kemari. 3. Tubuh lidah. Bagian besar lidah 2/3-nya adalah tubuh lidah. Di dalam tubuh lidah akan ada permukaan kasar dengan nama papilla lingual. Papilla lingual di bagian tubuh lidah memiliki fungsi sebagai pembantu pengidentifikasi rasa yang berbeda dari makanan. Papilla yang ada di bagian tubuh lidah memiliki 4 jenis utama, yaitu A. Papilla filiform. Papilla ini memiliki bentuk kerucut dan paling banyak dijumpai di lidah. Letak papilla ini diatur di dalam barisan yang teratur dan bisa berjalan dengan sejajar. B. Papilla palliat. Ciri dari papilla ini berkerumun dan menjadi 2 kelompok papilla ini ada di setiap sisi lidah. C. Papilla fungiform. Papilla ini memiliki keterlibatan dengan sensasi rasa makanan dan minuman. Papilla tersebut juga memiliki selera yang tertancap pada setiap permukaan mereka. D. Papilla circumfala. Papilla ini akan terdapat pada bagian lidah manusia. Manusia akan memiliki papilla circumfala sebanyak 7-12. 4. Tonsil atau amandel. Tonjolan di sebelah kanan dan kiri rongga mulut disebut dengan amandel. Fungsi utama amandel itu adalah sebagai benteng pertahanan tubuh manusia. 4. Indera penciuman. A. Hidung bagian luar. Hidung memiliki 2 lubang yang secara anatomis disebut sebagai nares. Kedua lubang hidung dipisahkan oleh struktur yang terbuat dari tulang rawang disebut sebagai septum. B. Rongga hidung. Susunan rongga hidung manusia cukup kompleks. Area ini dilapisi sel yang bernama epitelium.
Di belakang vestibulum terdapat struktur yang bernama concha nasalis atau turbinat. Fungsi hidung. Fungsi hidung dalam sistem pernapasan hidung merupakan pintu masuk udara yang utama. Udara yang masuk kemudian akan diolah di rongga hidung, seperti dilembabkan dan dihangatkan agar lebih layak masuk ke paru-paru. 5. Indera peraba atau kulit. 1. Epidermis. Epidermis merupakan salah satu lapisan terluar yang ada pada kulit. Epidermis memiliki beberapa bagian, yaitu kulit ari dan lapisan Malpighi. Kulit ari merupakan sel-sel mati yang fungsinya mencegah masuknya bakteri dari penguapan air di dalam tubuh. 2. Dermis. Setelah epidermis, lapisan selanjutnya adalah dermis. Lapisan ini memiliki ketebalan sehingga 2,5 mm yang lebih tebal dari epidermis. Lapisan dermis memiliki beberapa bagian, yaitu fibrolas, makrofag, dan adiposit. 3. Hipodermis. Setelah dermis, lapisan selanjutnya adalah hipodermis. Adalah lapisan yang terkenal banyak menyimpan lemak dan merupakan cadangan makanan. Hipodermis memiliki fungsi sebagai pelindung bagian tubuh apabila mengalami kecelakaan dan menyebabkan benturan keras.